Baik, selamat sore. Kenalkan kami dari kelompok 2 kelas 4D akan mempresentasikan mengenai keterampilan memberikan kekuatan. Baiklah, mungkin dari pertama akan disampaikan itu materi-materi yang akan saya presentasikan, yaitu ada pengertian memberikan penguatan, tujuan dan manfaat memberikan penguatan, komponen memberikan penguatan, kemudian yang keempat ada prinsip memberikan penguatan, dan yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan memberikan penguatan. Baiklah, sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, dipersilakan untuk yang pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Nima Dewi Gayani dengan NIM 211505109. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Riolobo Alfaton dengan NIM 21150510113. Baik, terima kasih. Kemudian, nama saya sendiri yaitu Iputu Bayanada Surya dengan NIM 21150510119. Kemudian dilanjutkan. Baik, dengan saya Oktavia Stefani Marpaung dengan NIM 21150501026. Baik, untuk Rian dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Rianda Mayasa dengan NIM 21150051048. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kita akan langsung masuk ke materi. Baiklah, yang pertama itu mengenai pengertian memberikan penguatan. Nah, keterampilan dan memberikan penguatan, di mana keterampilan memberi penguatan merupakan suatu teknik dalam mengajar yang menyenangkan, yaitu berupa pujian atau hadiah, sebagai suatu keterampilan yang memberikan penguatan berupa respon positif dari guru kepada peserta didik. Dalam memberikan penguatan tentunya terdapat reinforcement, yaitu segala bentuk respon baik, verbal maupun non-verbal, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback kepada peserta didik. Nah, ada beberapa contoh yang dapat diberikan, misalkan dari guru. Coba kamu sebutkan salah satu sifat udara. Kemudian guru akan menunjuk, misalkan Budi. Ya, coba kamu. Kemudian siswa akan menjawab, udara mempunyai bentuk seperti wadahnya Bu. Lalu guru akan memberikan feedback seperti, bagus, itu jawaban yang tepat. Bapak senang mempunyai murid yang dapat menjawab dengan baik seperti kamu. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat penguatan. Di mana tujuan penguatan yaitu adalah salah satu bentuk keterampilan dasar, di mana mengajarkan yang akan dimaksudkan dalam memberikan informasi maupun koreksi terhadap proses belajar yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Tujuan dan fungsi dari penguatan yaitu untuk lebih mengefektifkan proses dan hasil pembelajaran dari guru tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh siswa. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Lalu memudahkan siswa belajar. Ini akan berkaitan dengan guru sebagai fasilitator, yaitu student center learning. Kemudian yang keempat ada menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Kemudian yang kelima ada memelihara iklim kelas yang kondusif, di mana suasana kelas yang kondusif akan menjadikan aktivitas belajar akan lebih maksimal. Selanjutnya ada komponen keterampilan dalam memberikan penguatan. Nah, di mana di sini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penguatan verbal, di mana akan biasanya diutarakan melalui kata-kata, misalkan seperti pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Ada beberapa bentuk dari ungkapan pujian tersebut, yaitu yang pertama ada kata-katanya, yaitu yang pertama misalkan, baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, sangat teliti, dan sebagainya. Kemudian terdapat kalimat. Nah, yang pertama itu eh, suatu pikiran yang baik, kemudian cara berpikir kritis sekali, kemudian ada terima kasih. Selanjutnya adalah penguatan nonverbal, di mana penguatan nonverbal ini berarti respon yang diberikan kepada siswa itu berupa perbuatan, di mana antara lain ada penguatan gerak isyarat, di mana seperti menganggukkan kepala, geleng kepala, ataupun mengacukan jempol. Kepada penguatan pendekatan, di mana ini akan menyatakan pendekatan mendekati siswa secara fisik itu, secara langsung, dengan bertujuan untuk menyatakan perhatian, seperti berdiri di samping siswa, atau berjalan di sisi siswa, untuk mengamati siswa tersebut. Jadi akan menimbulkan efek seperti perhatian gitu. Selanjutnya ada yang ketiga, penguatan dengan sentuhan atau kontak. Misalkan ketika siswa menjawab,
kita dapat melakukan isyarat persetujuan, seperti menepuk bahu atau pundak, ataupun mengangkat tangan siswa yang menang. Kemudian ada yang keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, di mana menggunakan kegiatan yang disenangi sebagai penguatan. Misalkan ketika seorang siswa itu mahir dalam suara, misalkan bernyanyi. Nah, maka dia dalam penguatan itu bisa dipilih dalam menjadi pemimpin kelompok, misalkan dalam perlombaan paduan suara seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, penguatan berupa simbol atau benda, di mana dapat menggunakan media seperti kartu bergambar, lencana. Nah, dapat diperhatikan bahwa jangan terlalu sering memberikan reward berupa simbol ini, karena dikhawatirkan siswa memiliki kebiasaan mengharapkan sesuatu. Kemudian yang keenam, ada penguatan tak penuh. Nah, jika siswa berani menjawab, gitu. Namun jawabannya masih belum pas, guru dapat memberikan reward atau penguatan seperti, ya jawabanmu sudah baik, namun misalkan, namun masih bisa disempurnakan, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat ada prinsip dan cara penggunaan penguatan. Nah, baiklah, di mana yang pertama ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Nah, di mana ini akan memperhatikan sikap dan gaya guru, seperti suara, mimik, dan gerak badan yang menunjukkan kehangatan. Kemudian ada penguatan, sebaiknya diberikan sesuai dengan sikap dan perilaku. Nah, di mana ini siswa dapat mengerti dan yakin bahwa dia patut diberikan penguatan yang akan terkesan bermakna begitu, sesuai dengan perilaku dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ada menghindari penggunaan respon negatif, di mana salah satunya adalah teguran dan hukuman. Itu akan memberikan dampak negatif di lingkungan sosial peserta didik tersebut, seperti adanya penyindiran, hinaan, ejekan gitu. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian selanjutnya ada cara menggunakan penguatan, di mana yang pertama penguatan kepada pribadi tertentu. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa penguatan ini harus jelas diberikan kepada siswa tertentu gitu. Dan dikhawatirkan pemberian penguatan ini tidak efektif kepada siswa karena akan berpikiran bahwa guru tersebut pilih kasih. Kemudian ada penguatan kepada kelompok. Penguatan ini dapat diberikan kepada kelompok siswa, misalkan saja apabila tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, maka guru akan memperbolehkan para siswa untuk bermain lebih cepat gitu. Kemudian ada pemberian penguatan dengan segera. Nah, penguatan ini harus diberikan segera setelah respon tingkah laku siswa menunjukkan hal yang diharapkan oleh guru. Jadi guru harus cepat tanggap dan memberikan penguatan yang positif. Kemudian yang terakhir ada variasi bentuk penguatan, di mana seorang guru harus pintar menerapkan beragam variasi dalam memberikan penguatan kepada siswa. Setiap reaksi atau respon itu akan menimbulkan penguatan atau penghargaan bagi siswa yang bertujuan agar siswa dapat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan, di mana kelebihan pemberian penguatan itu di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua ada mendorong siswa memiliki perilaku atau bersikap baik dan produktif. Kemudian yang ketiga ada menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Yang keempat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Yang kemudian yang terakhir ada mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Kemudian yang terakhir ada kelemahan pemberian penguatan, di mana poin di sini yaitu pada keterampilan penguatan, apabila penguatan tersebut diberikan secara berlebihan, mungkin misalkan yang tadi seperti diberikan reward seperti lencana gitu jika selesai menjawab, dia akan timbul kebiasaan mengharapkan. Itu salah satu contoh yang tidak baik. Yang kemudian hal itu pastinya akan berakibat tidak baik bagi proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.